Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu, pagi ini kita masih meneruskan kajian kita tentang doa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dicukupkan dengan yang halal dan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anugerah Allah, dengan karunia, dengan fadl Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ulang doa yang sedang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Bagian yang pertama yang memohon kepada Allah agar supaya dicukupkan dari yang halal atau dicukupkan dengan yang halal, sehingga dengan dicukupkan Allah dengan yang halal itu kita terhindar dari yang haram. Sudah kita bahas. Lalu pagi ini kita akan meneruskan bagian yang kedua. Wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan kayakan aku ya Allah, berilah kekayaan kepadaku ya Allah, bifadlika, dengan fadlmu, dengan karuniamu, dengan anugerahmu, amman siwak, sehingga dengan kekayaan yang engkau berikan itu saya lalu terhindar dari ketergantungan terhadap orang lain, permintaan terhadap orang lain. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk memohon tidak saja cukup, tapi kalau perlu kaya memang. Nah, hanya kaya itu memang pengertian sehari-hari dengan pengertian yang sesungguhnya itu kadang-kadang agak sedikit berbeda di situ. Konotasi kaya itu kalau dalam pengertian kita sehari-hari, kaya itu ya lalu punya harta yang berlimpah begitu. Padahal sesungguhnya kaya itu al-ghina ghinan nafs. Kaya itu sesungguhnya adalah kaya jiwa. Dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Jadi kenapa Allah itu kok disebut dengan maha kaya? Ya. Al-Ghaniyu, karena Allah itu maha tidak butuh apapun dari yang selain dirinya.
Nah kita itu kalau seandainya memang sudah merasa tidak butuh dengan yang selain Allah, itu baru disebut betul-betul kaya. Tetapi kemudian lalu tidak harus kemudian tidak boleh kaya secara material, boleh saja. Tetapi orang kaya secara material itu belum tentu kaya yang sungguhnya. Tapi justru sebaliknya, orang yang meskipun toh kelihatannya itu tidak kaya dalam pengertian kita sehari-hari itu duniawi, bisa jadi malah sesungguhnya sangat kaya dia, karena sudah tidak butuh apa-apa. Nah yang bagus itu ya orang yang memang kaya secara harta, tapi secara hati itu memang betul-betul lalu kemudian tidak membutuhkan yang selain dari Allah tadi itu, sehingga lalu kemudian tidak terhindar dari yang haram. Orang yang masih mau melibatkan diri dengan hal yang haram itu sesungguhnya yang sekaya apapun dia tidak kaya itu. Nah ini yang pertama kita harus pahami. Jadi mohon kekayaan kepada Allah itu sesungguhnya tidak harus dalam pengertian kekayaan harta yang melimpah, tetapi lebih kepada al-ghina ghinan nafs, kekayaan jiwa. Dan kalau toh Allah memberikan kekayaan berupa apapun, termasuk kekayaan material, itu ya mudah-mudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari yang lain. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, kenapa kita itu kok mohon hanya kepada Allah, diberi kekayaan betul-betul anugerah dari Allah. Kita memohon terhindar dari ketergantungan kepada manusia. Makanya dalam Qul huwallahu ahad itu ditekankan betul itu. Qul huwallahu ahad, katakan bahwa Allah itu esa, Allahus samad, Allah lah tempat bergantung kita, tempat memohon kita, yang menjamin kita, yang mengkayakan kita, yang mencukupkan kita, bukan yang lain. Nah, oleh karena itu dulu pernah kita bahas juga salah satu hadis yang juga sama ya, memohon supaya dihindarkan dari hutang. Masih ingat dulu ya, yang panjang itu doanya itu, ya, itu yang terakhir itu mohon supaya yang dihindarkan dari kelemahan, dihindarkan dari kemalasan, dihindarkan dari macam-macam, itu yang dulu sekali ya. Ya Allahumma a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, semoga aku Engkau hindarkan, Engkau lindungi dari keterlilitan hutang. Karena keterlilitan hutang itu lalu kemudian ada hubungannya dengan yang berikutnya. Min ghalabatid daini wa qahrir rijal, dan kemudian dihindarkan dari dominasi orang lain, pihak lain. Nah, orang itu biasanya kalau sudah bergantung pada orang lain, pada pihak lain, dengan ketergantungan yang tidak wajar, itu berarti lalu kemudian ya ujung-ujungnya lalu kemudian dominasi juga dari pihak lain. Nah, ini yang dimohonkan Rasulullah sampai ke situ. Makanya yang kita mohonkan itu betul-betul bifadlika, dengan anugerah Allah. Ini penting ya. Supaya kita tidak bergantung pada pihak lain, pada orang lain gitu. Tapi ini dulu juga sudah pernah kita bahas ya. Tapi bukan berarti lalu kita tidak boleh meminta pertolongan pada orang lain, tidak boleh berhutang, boleh. Ya, boleh, tapi tadi itu ya, harus dengan catatan-catatan, jangan sampai kemudian kita menggantungkan diri pada pihak yang kita mintai tolong itu. Sebab kalau kita sudah sampai pada level bergantung, nah ini yang tadi membahayakan
Karena apa? Karena kita bisa didominasi oleh pihak lain. Ya. Makanya dalam Islam itu diatur etika. Ya. Memang boleh misalnya meminta, boleh berhutang. Ya. Tetapi ya lagi-lagi saya sudah berkali-kali mengatakan ini penting. Ada etikanya masing-masing. Ya. Bagi yang berhutang tadi harus merasa tidak boleh bergantung pada yang lain. Ya. Wajar saja karena itu memang hidup sekali-sekali ya butuh ya, dibantu orang ya, dalam bentuk apapun, tapi jangan sampai kemudian lalu merasa bergantung, tidak boleh. Makanya perintahnya kalau seandainya sudah ada segera dibayar misalnya. Tetapi Al-Quran itu mengajarkan juga kepada kita bagi yang menghutangi, jangan sampai kemudian lalu dumeh ada orang berhutang pada kita, dumeh ada orang yang pernah kita tolong, lalu kemudian kita merasa punya dominasi yang lebih tinggi dari mereka, lalu kita kemudian bertindak sewenang-wenang pada mereka, tidak boleh itu. Nah ini yang harus kita pahami. Ajaran agama itu selalu khitobnya atau sasaran tembaknya itu berbeda-beda. Bagi yang dihutangi itu, ya Allah perintahnya itu, kalau kok orang yang berhutang itu kok sampai ada yang memang susah untuk membayar, itu perintahnya itu malah suruh mensodakohkan. Jangan kok lalu kemudian ketika ada yang berhutang lalu kemudian dituaku sampai dipelenet, malah anak orang iso kemudian disita barangnya atau apa. Tidak begitu kalau itu akhlak Islam. Di sini. Jadi luar biasa ya. Bapak saya itu nggak tahu, bapak saya itu ya padahal ya orang desa, pendidikannya juga tidak tinggi. Saya pernah mengungkapkan begini, lah ya ono wong utang, wong di apa jenenge, dipotong tangan wis ora metu getihe kok di apa jenenge, ditagih-tagih, diplekoto, di apa namanya, di apa istilahnya Pak? Malah nggawa tukang pukul sisane to. Nek ora engko dikiye. Lah diiris geti, tangane ora metu getihe kok. Dipaksa-paksa ngopo? Lah mbok njaluk karo sing maha sugih. Oh ada yang maha kaya, Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak minta langsung pada yang maha kuasa, yang maha kaya? Kok direwangi njaluk karo sing di silet ora metu getihe. Masya Allah. Jadi ungkapan sederhana tapi waduh. Memang Al-Quran begitu. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Kalau memang yang berhutang itu kok belum bisa membayar, tunggu sampai dia ila maisarah, sampai kemudian longgar, sampai kemudian punya kemudahan untuk bisa membayar. Wa anta saddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu menyedekahkan itu lebih baik. Nah ini pentingnya hubungan tadi. Kenapa kok kita itu hanya bergantung kepada Allah, diberi harta ya semata-mata dari Allah, diberi kekayaan ya semata-mata dari Allah. Sebab ada hubungannya tadi. Ketergantungan dengan dominasi pihak lain. Ya. Itu tidak hanya persoalan pribadi, persoalan organisasi, persoalan bahkan negara sekalipun. Kalau berhutang banyak, ya didominasi orang lain, pihak lain. Dulu kita masih ingat zaman krisis dulu, ya, itu kan sampai kemudian viral zaman segitu ya. Ketika Pak Harto didikte oleh IMF, tanda tangan, lalu IMF-nya, masih ingat Pak ya, gambar seperti itu dia. Pak Harto tanda tangan di hadapan IMF, si IMF-nya gini. Seakan-akan itu kayak didikte gitu. Itu level negara juga seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi ini penting ya. Kelihatannya sederhana ya. Minta diberi harta, diberi kecukupan, diberi kekayaan semata-mata dari Allah.
bifadlika amman siwak. Karena apa ya Allah, kalau ini kemudian harta, kekayaan, kecukupan ini datang dari Engkau, bifadlika, insya Allah kemudian aku akan terhindar dari tadi dominasi orang lain tadi, dominasi pihak lain. Nah ini penting. Implikasinya sangat banyak, ya. Termasuk dalam dunia politik. Ya. Coba mungkin besok kita akan bahas ya, bagaimana itu money politik itu bahaya sekali itu. Ya karena orang bergantung pada money politik itu kemudian waduh negara bisa kacau. Memilih pemimpin tidak berdasarkan kapasitas, tapi kemudian memilih pada yang bayar. Kalau sudah dibayar, lalu ada kewajiban memilih. Padahal yang dipilih belum tentu yang benar. Akhirnya ada ungkapan berani membela yang bayar, bukan berani membela yang benar. Wah ini Masya Allah, jadi sistem seperti ini itu lalu implikasinya luar biasa dalam kehidupan kita nanti. Ya. Sing calon wani bayar mahar politik, padahal sing iso bayar wong sing kudu sugih. Bukan kudu baik, tapi kudu sugih. Lalu yang menjadi pemimpin bukan orang yang terbaik, tapi orang yang kaya-kaya. Nah yang kaya kalau kebetulan baik tidak masalah, tapi kalau kaya kebetulan tidak karu-karu pun ya repot. Nah ini. Mohon maaf agak kelewatan sedikit. Kita akhiri, besok boleh kita lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ulangi doa kita sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.